cewek tiba-tiba berubah jadi kayak gini. Jadi kayak muka boneka yang selalu tersenyum. Nah, di jalan dia ketemu sama seorang produser nih, terus langsung ditawarin buat jadi idol. Soalnya dibilang mukanya yang selalu senyum ini nih auranya positif. Setelah debut, ternyata banyak yang ngefans sama dia karena mukanya yang selalu tersenyum. Dan setelah terkenal, temen-temennya nih banyak yang ngomongin dia. Katanya apaan sih terkenal cuma modal senyum doang? Cewek ini sedih banget. Dia pengen mukanya balik lagi kayak aslinya. Tapi nggak tahu kenapa muka bonekanya ini nggak mau lepas. Sampai-sampai nih pas dia lagi tampil di atas panggung, dia ngancurin muka bonekanya ini di depan semua orang. Tapi ternyata di dalamnya nggak ada muka dia. Jadi mukanya ya emang udah kayak gitu. Jadi pas tampil, cewek ini udah nggak sanggup lagi nih sama wajahnya. Dia pikir nih kalau dihancurin kayak gini, di dalamnya bakal ada wajah aslinya kan? Ternyata nggak ada dong, kosong. Padahal udah sampai hancur kayak gini. Nah, penampilannya di panggung ini langsung diberhentiin karena semua yang nonton pada shock kan? Tapi 2 bulan kemudian justru muncul tren baru nih. Semua orang tampil dengan gaya kayak gini, serba hitam dan pakai masker hitam juga. Dan ternyata nih, gara-gara cewek itu ngancurin mukanya di panggung, fans-fansnya malah bilang aksinya ini keren. Produsernya super seneng karena cewek ini makin terkenal. Semua orang jadi makin ngefans sama dia dan malah tetap ngikutin stylenya cewek ini. Apapun yang dimasukin sama cewek ini ke dalam lemari, semuanya bakal jadi double. Jadi awalnya dia masih nggak tahu nih, dia cuma abis masukin gantungan baju ke dalam lemarinya. Tiba-tiba dia ngedenger kayak ada suara gitu. Makanya dia cek dan buka lemarinya. Ternyata gantungan baju yang tadinya cuma ada 1, jadi ada 2. Dan lihat nih, tiap cewek ini nutup pintu lemarinya, jumlah gantungan bajunya bertambah jadi 2 kali lipat. Bener-bener sampai full. Terus dia penasaran nih, dia coba masukin boneka kecilnya ini. Dan bener, tiap lemarinya ditutup, jumlah bonekanya juga nambah terus. Dan emang ada-ada aja nih cewek ini. Dia malah manggil suaminya dan disuruh masuk ke dalam lemari itu. Soalnya dia penasaran. Tapi pas lemarinya dibuka, suaminya malah gak ada. Jadi cewek ini masih penasaran kan sama lemarinya. Makanya dia nyuruh suaminya buat coba masuk ke dalam lemari. Suaminya udah males nih sebenarnya. Katanya apaan sih? Tapi dia tetap mau. Nah, pas dibuka, suaminya ngilang. Cewek ini bingung nih, dia udah ngintip ke dalam, tapi beneran gak ada apa-apa. Dia mulai panik dan terus-terusan buka tutup pintu lemarinya kayak gini. Tapi suaminya gak muncul-muncul juga. Dia akhirnya beraniin diri buat masuk ke dalam lemarinya. Tapi tiba-tiba dia ngeliat di luar tuh kayak ada bayangan orang. Ternyata ada sosok kopiannya dia, dan suaminya tuh udah tergeletak di lantai. Dan cewek itu dipentung pakai panci sama kopian suaminya. Jadi ini tuh kopian mereka. Dan kopiannya ini berusaha nyikirin. Aneh banget nih, tiap cewek ini nangis, yang keluar tuh bukan air mata, tapi malah mie. Jadi cewek ini tuh lagi nangis karena dia gak punya uang, padahal banyak yang harus dia bayar. Tiba-tiba ada mie jatuh. Dia bingung nih, ini jatuh dari atap apa dari mana? Nah, dia baru sadar kalau itu ternyata keluar dari tangisannya. Terus dia cobain dan dia kaget karena rasanya enak. Abis itu dia manggil ibunya nih, disuruh cobain. Katanya dia baru buat. Dan ibunya juga ngerasa mie-nya ini enak banget. Cewek ini akhirnya ikutan bazar buat ngejual mie hasil tangisannya. Lihat tuh, dia bawa 1 wadah gede. Jualannya laku keras, semua orang bilang mie-nya enak banget. Dan lihat tuh, buat nambah stok mie-nya, dia tinggal nangis gini doang. Sampai dia berhasil ngumpulin duit yang banyak nih dari hasil jualan mie. Tapi masalahnya, tiba-tiba dia jadi nggak bisa nangis. Dia udah coba nonton film sedih, bahkan dia sampai ngejatuhin guci abu ini nih. Gak tahu itu punya bapaknya atau siapa, tapi dia tetap gak bisa nangis. Dia udah bingung nih harus gimana lagi. Sampai akhirnya dia inget kalau dia punya anjing ini. Nangis, cewek ini bukan ngeluarin air mata, tapi ngeluarin mie. Sampai suatu hari dia gak bisa nangis, padahal dia butuh buat jualan mie-nya. Akhirnya dia kepikiran nih, dia ngelepas anjing kesayangannya ini di hutan supaya dia bisa ngerasa sedih. Dan bener, dia jadi sedih dan bisa nangis lagi. Jadi banyak deh tuh stok mie-nya. Mie yang dia jual ini makin laku. Semua orang benar-benar ketagihan sampai pada ngantri. Tiba-tiba cewek ini dapet tawaran kerjasama nih dari seorang pengusaha. Dia diajakin buat buka restoran mie. Dan bener nih, restorannya dibuka dan langsung rame banget karena mie-nya enak. Tapi kalian harus lihat nih di dapurnya. Cewek ini kan harus nangis buat ngasilin mie. Dia udah naruh foto anjingnya nih di depannya, tapi dia udah gak terlalu sedih. Dan kalian lihat ada foto ibunya cewek ini, baru dia bisa sedih dan nangis. Jadi setelah nyingkirin anjingnya, kali ini dia ngorbanin ibunya supaya bisa produksi mie yang banyak buat restorannya. Cewek ini lagi nyetir nih, tiba-tiba dia ngeliat di mobil depan ada cewek yang minta tolong. Dia langsung ngambil handphonenya buat nyari bantuan, tapi gara-gara panik, dia gak sengaja malah jatuhin handphonenya.
Malah ini lampunya udah hijau, jadi mobil-mobil di belakang udah pada ngelaksonin cewek ini, nyuruh dia jalan. Akhirnya dia ngeberaniin diri nih buat ngikutin mobil itu karena mau nolongin cewek tadi. Dia benar-benar ngikutin mobil itu terus sampai jauh, bahkan sampai malam nih. Dan tiba-tiba dia ngeliat mobil itu berhenti. Dia udah mau minta tolong orang lain nih sebenarnya, tapi handphonenya malah rusak gara-gara tadi jatuh. Nah, walaupun takut, cewek ini akhirnya ngeberaniin diri buat ngecek mobil itu. Dan anehnya, itu isi mobilnya benar-benar udah berdebu dan kotor, kayak udah lama nggak dipakai. Dan supirnya udah nggak ada, padahal kan tadi mobilnya masih jalan. Cewek ini kan ngikutin mobil misterius karena mau nolongin orang yang minta tolong tadi. Tapi pas diikutin dan dicek, dia bingung banget nih karena isi mobilnya tuh udah tua dan berdebu kayak gini. Dan dia nggak tahu cewek yang minta tolong tadi tuh di mana. Terus tiba-tiba pintu belakang mobilnya kebuka sendiri. Dan nggak tahu apa nih, dia ngeliat sesuatu yang bikin dia mau lari. Tapi nggak bisa, cewek ini nggak bisa kabur. Dia malah ketarik masuk ke dalam mobil itu. Pintu mobilnya langsung ketutup dan cewek itu nggak bisa keluar. Terus cewek yang tadi minta tolong baru dikeluarin nih dari mobilnya. Jadi tujuan mobil itu ternyata emang nyari tumbal baru. Korban yang ada di dalam baru bisa lepas kalau ada orang lain yang ngegantiin. Dan baru deh mobil ini langsung jalan lagi. Terus 3 tahun kemudian, giliran cowok ini nih yang lihat cewek tadi minta tolong di mobil. Kira-kira dia jadi korban selanjutnya nggak? Cewek ini nemu timbangan ajaib yang bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi ada seorang wanita yang memiliki kelebihan berat badan. Dia jatuh cinta nih sama cowok ini. Tapi cowok ini bilang kalau dia jijik dan gak mau pacaran sama cewek yang gendut dan jelek. Cewek ini sakit hati dan tiba-tiba di perjalanan pulang dia nemu timbangan ajaib. Ternyata timbangannya bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi dia bisa nurunin berat badannya sekaligus dapat uang. Langsung aja dia curi mesinnya dan dibawa pulang. Di rumahnya cewek ini pakai mesinnya terus. Berat badannya turun drastis dan dia juga dapat uang yang banyak. Sampai pas berat badannya udah ideal, dia keluar rumah, ke kantor, dan semua orang benar-benar terpesona sama perubahan dia. Tapi nggak ngaruh nih sama cowok yang dia taksir. Dia tetap gak tertarik. Katanya percuma, cewek ini udah kurus tapi gaya pakaiannya biasa-biasa aja, kelihatan kampungan. Cewek ini langsung buru-buru pulang dan dia siap-siap buat ngumpulin duit lebih banyak lagi. Cewek ini kan punya timbangan ajaib yang bisa nuker berat badannya jadi uang. Sebenarnya berat badannya udah ideal, tapi dia butuh uang lebih banyak lagi. Jadi dia pikir bisa nih makan yang banyak terus nurunin beratnya pakai timbangan ajaib itu. Awalnya berhasil, dia jadi punya banyak uang untuk beli baju bagus dan pergi ke salon. Dia jadi semakin cantik, bahkan berhasil ngedapetin cowok yang dia taksir. Tapi tiba-tiba timbangan ajaib itu error. Berat badannya terus-terusan berkurang, padahal dia udah mau stop. Dia udah makan banyak, minum suplemen, tapi berat badannya terus berkurang drastis. Dan cowoknya datang nih nemuin dia. Awalnya cewek ini malu karena badannya kurus banget. Tapi kata cowoknya masih cantik kok, dia tetap cinta. Cewek ini sampai terharu. Tapi sebenarnya cowok ini jahat banget nih. Dia tuh tahu timbangan ajaib ini. Dia langsung atur timbangannya buat ngabisin berat badan cewek itu. Lihat tuh sampai tinggal tulang doang. Dan akhirnya semua uangnya diambil sama cowok ini. Cewek ini terkenal nih di sosmed. Soalnya wajahnya cantik banget. Tapi sebenarnya semua fotonya editan dan wajah aslinya biasa aja. Tiap hari banyak banget nih cowok-cowok yang nge-DM dia buat ngajak kenalan. Bahkan suatu hari cowok yang dia taksir juga ngechat dia. Cowok itu sampai ngajak ngedate. Awalnya cewek ini seneng banget, tapi dia sadar kalau wajahnya di sosmed kan palsu. Gak mungkin nih dia nunjukin wajah aslinya yang beda banget sama di foto. Tiba-tiba di handphonenya muncul aplikasi aneh. Katanya ini tuh aplikasi ajaib yang bisa ngubah wajah asli cuma dengan ngedit-ngedit aja. Tapi kalau HP-nya gak ada sinyal atau baterainya habis, wajah aslinya bakal balik kayak semula. Dan beneran berhasil. Cewek ini berangkat ngedate dengan percaya diri karena wajahnya jadi cantik. Dia ketemu nih sama cowok itu, dan cowok itu juga kelihatan ganteng banget. Mereka seneng nih berduaan di taman bermain. Sampai tiba-tiba cowoknya ngajakin masuk ke wahana ini, dan HP cewek itu jadi gak ada sinyal. Wajah asli cewek ini tuh biasa aja, tapi dia punya aplikasi ajaib yang bisa ngedit wajah aslinya jadi cantik. Tapi kalau baterai handphonenya habis atau nggak ada sinyal, wajah aslinya bakal balik lagi kayak semula. Nah pas banget nih dia lagi ngedate sama cowok yang dia suka. Tapi gara-gara nggak ada sinyal, wajahnya udah mau balik lagi nih kayak aslinya. Dia langsung tutupin wajahnya, tapi untungnya HP-nya dapet sinyal lagi. Wajahnya kembali cantik. Dengan tenangnya dia lanjut jalan-jalan. Dia kesenengan sampai nggak sadar kalau HP-nya lowbat dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya berubah di depan semua orang, termasuk di depan cowok ini. Cewek ini malu banget, dia kabur dan langsung pulang. Dia kapok nih, nggak mau pakai aplikasi itu lagi. Lalu dia mutusin buat nyamperin rumah cowoknya dan minta maaf. Tapi pas cewek ini ngintip, ternyata baru ketahuan cowok itu juga pakai aplikasi yang sama. Jadi selama ini wajah gantengnya juga palsu.
kota ini, setiap orang yang bohong, di hidungnya bakal muncul pohon. Jadi cowok ini tuh kerjanya jual obat pelangsing. Supaya dagangannya laku, dia sering bohong bilang obatnya efektif banget. Padahal enggak. Nah, suatu hari di kota itu turun hujan. Abis itu, cowok itu mulai ngerasa sakit nih di bagian hidungnya. Tiba-tiba dia ngeliat kalau di hidungnya tumbuh tanaman. Dia langsung ke dokter, dan ternyata kata dokternya udah banyak nih orang yang ngalamin hal itu juga. Terus dokternya nanya ke cowok ini, "Kamu sering bohong ya?" Dia jawab, "Enggak kok." Nah, langsung tuh tanamannya tumbuh makin gede. Jadi tiap bohong, tanaman yang ada di hidung ini bakal makin gede. Dan dokternya bilang kalau ini nggak bisa dioperasi karena berbahaya. Dia juga pesen nih, jangan sering bohong, karena kalau tanamannya makin gede, ini bakal mengancam nyawanya. Terus sejak muncul tanaman di hidung cowok ini, orang-orang jadi nggak percaya nih sama dia. Dia jadi nggak bisa jual. Hidung cowok ini muncul tanaman, dan tiap dia bohong, tanamannya bakal makin gede. Dan sejak ketahuan suka bohong, orang-orang mulai benci nih dan nggak percaya sama apapun yang dia bilang. Dia nggak bisa jualan, bahkan mau belanja aja ditolak karena orang benci sama tukang bohong. Udah gitu tanpa dia sadari, karena keseringan bohong, tanamannya udah segede gini sampai tumbuh cabang. Terus tiba-tiba dia ketemu orang ini nih, katanya dia bisa ngilangin tanaman itu. Cowok ini percaya aja, karena di hidung orang itu kan gak ada tanamannya. Jadi ya dia gak bohong, dia ngikutin aja nih. Tapi tiba-tiba dia ngeliat kalau orang-orang di situ motong tanamannya secara paksa. Dan ternyata itu sakit banget, yang dipotong tuh sampai teriak-teriak. Cowok ini langsung kabur dan minta tolong. Tapi gak ada satupun orang yang percaya sama dia, karena tanaman di hidung cowok ini udah gede banget. Jadi dikiranya ya dia bohong. Akhirnya gak ada yang nolongin dia, dan dia jadi korban nih, tanaman di hidungnya dipotong. Kalau pria botak ini tiba-tiba tumbuh rambut ajaib. Jadi pria botak ini nih insecure sama penampilannya. Dia pengen punya rambut kayak orang-orang. Udah dicek ke dokter, tapi katanya kebotakannya ini permanen, rambutnya nggak bisa tumbuh. Suatu hari dia mimpi ketemu sama seorang pemilik salon. Katanya salonnya bisa numbuhin rambut pria ini. Dan anehnya pas dia bangun tidur terus ngaca, secara ajaib di kepalanya benar-benar tumbuh rambut. Dia benar-benar seneng, dia jadi lebih pede, pekerjaannya jadi lebih lancar. Bahkan dia berani nih nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Selama ini dia nggak pede karena kepalanya botak. Mereka pacaran, ngerencanain nikah, pokoknya hidup cowok ini jadi bahagia banget. Sampai dia mulai sadar nih kalau rambut di kepalanya ini kok tumbuhnya cepet banget. Dan ternyata pas dia potong di salon, dia ngerasain sakit yang luar biasa. Di cowok ini awalnya botak permanen, tapi secara ajaib di kepalanya tiba-tiba tumbuh rambut. Tapi rambutnya nggak bisa dipotong, karena dia bakal ngerasa kesakitan. Bahkan potongan rambutnya gerak-gerak, jadi ternyata rambutnya ini hidup. Karena nggak bisa dipotong, cowok ini akhirnya ngebiarin rambutnya tumbuh sampai sepanjang ini. Sekarang dia bahkan malu keluar rumah karena nggak pede sama rambutnya. Pacarnya juga khawatir, soalnya cowoknya udah makan banyak banget, tapi entah kenapa dia makin kurus. Cewek ini nggak tahu kalau sebenarnya nutrisi makanannya tuh diserapnya sama rambut cowok ini. Dan di kantornya, bosnya udah nggak tahan nih nyuruh cowok ini motong rambutnya. Tapi dia nggak bisa, akhirnya dia dipecat. Satu-satunya hal yang bikin dia bahagia cuma karena ada pacarnya nih. Tapi suatu malam pas mereka tidur, rambut cowok ini yang hidup ngelilit tangan ceweknya. Cewek ini shock karena baru tahu rambut cowoknya hidup. Dia takut dan gak terima. Cowok ini akhirnya ditinggalin. Kasian ya. Cewek ini hilang ingatan karena kecelakaan. Pas dia dirawat di rumah sakit, cowok ini ngaku kalau dia suaminya. Jadi cowok ini bilang kalau mereka berdua kecelakaan mobil. Dan katanya cincin yang dipakai cowok ini ngebuktiin kalau mereka suami istri. Cewek ini bener-bener bingung. Dia aja lupa namanya siapa, asalnya dari mana, apalagi suaminya. Dia gak inget sama sekali. Tapi cowok ini bener-bener memperlakukan dia dengan baik selama di rumah sakit. Dan pas udah boleh pulang, cewek ini masih gak yakin nih kalau itu suaminya. Dia ngerasa ada yang disembunyiin nih sama cowok ini. Tapi suaminya gak ngelakuin hal yang aneh, malah dia baik banget. Bahkan cewek ini disurprisein pakai kue ulang tahun, padahal dia aja nggak inget tanggal ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba nih ingatannya sedikit pulih. Dia keinget kalau mereka berdua ternyata memang satu mobil. Dan cowok ini ternyata yang sengaja bikin kecelakaan itu terjadi. Ini hilang ingatan, tapi tiba-tiba muncul memori kalau suaminya memang sengaja bikin mereka berdua kecelakaan mobil. Dia bingung nih, itu halusinasi pengaruh kecelakaan atau emang bener? Soalnya suaminya baik banget. Nah pas malam hari, pas suaminya tidur, cewek ini penasaran nih sama cincin yang dia pakai. Dia copot dari jari suaminya, tiba-tiba cincinnya nyala. Ternyata itu cincin ajaib. Abis itu cewek ini inget semua masa lalunya, dan ternyata ini plot twist banget.
Jadi ternyata mereka itu beneran suami istri. Tapi cewek ini nikahin cowoknya cuma karena hartanya aja. Dia bahkan bawa kabur semua harta cowoknya, termasuk uang yang dibutuhin cowok ini buat pengobatan ibunya, sampai ibunya nggak ketolong. Dan ternyata emang nih cowok ini awalnya putus asa karena kehilangan semuanya, dan dia pengen kecelakaan bareng cewek ini supaya mereka bisa sehidup semati. Tapi ternyata di kecelakaan itu cuma cowok ini yang meninggal, dan secara ajaib dia dikasih kesempatan hidup sementara sama cincin ini. Cewek ini baru sadar kalau selama ini perbuatannya jahat banget, tapi terlambat, suaminya udah meninggal.